hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu, bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu lah ya Tuhan, hidup kami abdikan, yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah, di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah. Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus, yang korbankan nyawanya, yang dengan Roh-Nya yang kudus memulihkan semesta. Bumi yang gelap berdebu jadi ciptaan baru. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita menyanyi dengan penuh syukur, sebab inilah harinya kita dibebaskan dari keraguan dan ketakutan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita diangkat dari kegelapan, kita dipulihkan dari keputusasaan. Kristus sudah bangkit, soraklah, haleluya. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu,
Tuhan kita adalah dalam nama Tuhan. Ia menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara dan beserta saudara juga. Haleluya. Kristus telah bangkit. Sungguh, Ia telah bangkit. Haleluya. Ia telah memberi kita harapan dan hidup baru. Ia telah membangkitkan Yesus dari maut. Haleluya. Kristus telah bangkit. Terpujilah Allah Bapa yang telah membangkitkan anaknya, Yesus Kristus. Ia telah membawa kita keluar dari kegelapan dan ketakutan. Haleluya. Kristus telah bangkit. Ia telah menang atas maut dan membaharui kehidupan. Ia telah memulihkan semua ciptaan. Ia telah menjadikan kita terang bagi dunia. Haleluya. Kristus telah bangkit.
Umat Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Marilah kita berdoa. Pada hari ini Tuhan, kami menundukkan hati kami. Kami mempersiapkan telinga kami untuk Engkau sapa melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada hari ini dapat menegur kami, menguatkan kami, dan membimbing kami dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami. Pakailah juga hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Biar firman yang disampaikan itu semua hanya berasal daripada Tuhan. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai 9. Tuhan semesta alam akan menyediakan di Gunung Sion ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang bergemuk, suatu perjamuan dengan anggur yang tua benar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur yang tua yang disaring endapannya. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar.
tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkanku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan, bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua dari surat 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang aku terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa
di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia,
katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Selamat Paskah Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih. Pertanyaan mendasar pada ibadah Paskah hari ini adalah, apa yang Bapak Ibu cari? Apa yang Bapak Ibu dan rekan-rekan semua cari dari Paskah? Saya terkenang waktu masa saya kecil, ketika Paskah datang atau deket-deket mau Paskah, saya selalu terkenang masa di mana saya mencari telur. Mencari telur menjadi sebuah aktivitas yang selalu saya nanti-nantikan. Itu menjadi ajang di mana saya dan teman-teman saya berlomba-lomba siapa yang paling banyak mendapatkan telur. Ada yang kadangkala 1 tahun saya dapat sedikit, kadangkala saya dapat banyak, tapi ada juga kadangkala saya tidak membawa pulang telur. Akhirnya saya pulang dengan menangis. Itu yang saya cari setiap kali Paskah waktu saya kecil. Dan mungkin juga beberapa dari kita terkenang memori tersebut. Beberapa dari kita juga pernah mengalami masa-masa aktivitas di sekolah minggu ketika harus mencari telur. Lalu ketika dewasa kini, pertanyaan ini kembali muncul. Apa yang dicari? Apa yang Bapak Ibu dan rekan-rekan cari dari Paskah? Cari drama? Kita mencari drama-drama Paskah? Atau mencari dekorasi-dekorasi yang indah? Cari puji-pujian yang bersemangat? Atau cari khotbah yang berapi-api? Apa yang dicari? Ini Windy nanya terus nih, apa yang dicari, apa yang dicari? Karena Bapak Ibu memang jawaban dari pertanyaan ini sangat penting. Jawaban dari pertanyaan ini akan menjadi dasar dari pemahaman kita mengenai Paskah. Kalau kita cari drama Paskah, sayang sekali tahun ini GKI Kafling Polri tidak ada drama Paskah sama sekali. Baik dari Jumat Agung, Kamis Putih, dan terus sampai Paskah hari ini pun tidak ada drama. Kalau kita cari dekorasi yang indah, ya bunga kanan kiri aja nggak sama dekornya. Ada yang lebih banyak, ada yang lebih sedikit, ada yang miring ke kanan, ada yang miring ke kiri. Kalau kita cari puji-pujian dan musik-musik yang sempurna, saya yakin rekan-rekan pemusik dan pemandu pujian
sudah mempersiapkan yang terbaik. Tapi kalau kita juga cari khotbah yang berapi-api, hari ini saya nggak bawa api. Hari ini saya cuma bawa Alkitab sama catatan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih, apa yang kita cari dari Paskah? Bangsa Israel menjadi bangsa yang tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka mulai melakukan banyak penyembahan-penyembahan berhala. Mereka mulai meninggalkan Tuhan. Lalu Tuhan mengizinkan mereka untuk ditindas oleh bangsa lain. Bangsa yang lebih besar, lebih kuat. Bangsa Israel berada dalam ancaman. Pada bacaan kita pada hari ini, Yesaya memiliki konteks ketika bangsa Israel sedang berada dalam ancaman. Oleh sebab itu Nabi Yesaya berkata kepada bangsa Israel bahwa akan datang keselamatan dari Tuhan. Inilah yang dicari oleh bangsa Israel, keselamatan yang datang daripada Tuhan. Bangsa Israel mencari sekutu atau kawan atau seseorang yang dapat membantu mereka melawan musuh yang jelas lebih kuat. Mereka mencari sekutu kawan yang lebih kuat yang bisa melawan musuh. Tetapi apa Bapak Ibu yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan sebuah masa yang tidak menyenangkan. Mereka masuk dalam sebuah masa yang dinamakan masa pembuangan. Mereka cari kawan yang bisa membebaskan mereka dari musuh, tapi yang mereka dapatkan adalah sebuah masa yang tidak menyenangkan. Lalu apa yang dicari Maria dalam bacaan Injil kita pada hari ini menurut Yohanes? Apa yang dicari Maria? Maria terpuruk, Maria sedih. Dia pergi ke kubur pagi-pagi. Apa yang dicari oleh Maria? Maria cari Yesus? Bukan. Maria tidak mencari Yesus. Yang Maria cari adalah mayat Yesus. Yang Maria cari adalah mayat yang terbujur kaku, lemah, sudah mati, dingin, kaku, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Itulah yang Maria cari. Ketika dia datang ke kubur lalu yang dia cari tidak ada, mayat itu tidak ada, maka dia menjadi sangat sedih. Maria cari mayat tapi dia tidak mendapatkan mayat itu. Ada malaikat datang ajak bicara, Maria tahu tapi dia tidak sadar. Siapa yang mengajak dia berbicara? Maria tetap saja sedih. Karena yang dicari adalah mayat. Lalu kemudian ada Yesus datang menampakkan diri kepada Maria. Maria lihat, bahkan Maria mengira dia adalah penunggu taman. Tapi Maria tidak sadar siapa yang dia lihat. Maria tetap saja sedih dan meminta mayat Yesus. Maria tetap cari mayat Yesus, bukan Yesus yang hidup, yang sudah bisa berbicara dengannya, tapi dia mencari Yesus yang terbujur kaku dan dingin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, bangsa Israel dan juga Maria Magdalena tidak mendapatkan apa yang mereka cari. Bangsa Israel mencari sekutu yang bisa membela mereka. Yang mereka dapat adalah pembuangan. Maria Magdalena
mencari mayat, dan dia tidak mendapatkannya. Baik bangsa Israel maupun Maria Magdalena tidak mendapatkan apa yang mereka cari. Lalu pertanyaannya bagi kita adalah, apa yang mereka dapatkan? Hal apa yang mereka dapatkan? Mereka mendapatkan pemulihan. Marilah kita melihat peristiwa pembangunan. Marilah kita melihat peristiwa pembuangan, di mana bangsa Israel dibuang, di mana bangsa Israel dijajah, menjadi sebuah cara bagi Tuhan untuk memulihkan bangsa Israel. Masa pembuangan adalah cara bagi Tuhan untuk memulihkan bangsa Israel yang mulai sombong, yang mulai tidak setia, yang tidak mulai mengandalkan Tuhan. Dan pengalaman dipanggil, disapa dengan nama Maria, menjadi cara Tuhan memulihkan Maria Magdalena yang sedang terpuruk dalam kesedihan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, pemulihan, memulihkan, berasal dari kata pulih. Saya coba cari tahu di KBBI, arti kata pulih itu apa sih? Lalu saya menemukannya. Pulih berarti kembali seperti semula. Pulih berarti kembali seperti semula. Jangan-jangan pandemi COVID-19 ini adalah juga cara Tuhan untuk memulihkan kita. Kita yang mulai mengandalkan diri sendiri, mulai berbangga dengan pekerjaan yang kita miliki, mulai berbangga dengan usaha-usaha yang kita rintis, mulai mengandalkan tabungan-tabungan yang kita miliki, dan bahkan uang di atas segala-galanya. Kini dalam sekejap, Tuhan bisa hilangkan semua. Jangan-jangan pandemi COVID-19 ini adalah cara Tuhan untuk memulihkan kita. Saya sendiri tidak tahu apa yang hendak Tuhan pulihkan dalam hidup Bapak Ibu hari ini. Karena setiap kita dipulihkan secara berbeda. Proses yang kita jalani untuk mengalami pemulihan pun berbeda. Ada yang prosesnya susah, ada yang lama, ada yang cepat. Setiap kita melalui proses pemulihan yang berbeda-beda. Pemulihan yang Tuhan lakukan untuk bangsa Israel tidak sama dengan pemulihan yang Tuhan hadirkan untuk Maria Magdalena. Dan pemulihan yang Tuhan hadirkan untuk Maria tidak sama dengan pemulihan yang Tuhan hadirkan untuk Petrus. Dan pemulihan yang Tuhan hadirkan untuk Petrus tidak sama dengan murid-murid yang lainnya. Iya, kebangkitannya memang untuk memulihkan semua murid-murid yang pada saat itu bersedih. Iya, kebangkitannya memang untuk memulihkan semua murid, semua pengikutnya, bahkan memulihkan kita, orang-orang yang percaya sampai pada saat ini. Tetapi pemulihannya hadir secara spesial untuk setiap pribadi. Setiap kita dipulihkan, diproses Tuhan secara spesial. Bapak Ibu punya cincin? Sayang sekali hari ini saya tidak pakai cincin. Suatu ketika saya mengantarkan teman saya
Jadi entah apa yang dia lakukan sehingga cincinnya ini agak bengkok. Tidak lagi berbentuk bulat sempurna. Jadi agak penyok-penyok di beberapa bagian. Lalu saya mengantar teman saya ke tukang perhiasan. Lalu kemudian tukang perhiasan itu menyanggupi untuk membuat cincin yang agak penyok-penyok bengkok itu untuk kembali berbentuk bulat sempurna. Saya melihat sebuah alat yang panjang, lalu kemudian dia memasukkan cincin itu ke dalam sebuah besi yang panjang itu, lalu kemudian dia ketok-ketok cincin itu. Cukup lama memang, dia ketok pelan, lalu kadang agak kencang, lalu kadang pelan sekali. Lalu kemudian dia keluarkan cincin itu dari tiang yang panjang itu. Dan ketika dikeluarkan, cincin itu tetap menjadi bulat sempurna. Dia jadi balik lagi pulih. Yang tadinya dia bengkok-bengkok, nggak karuan, ketika selesai diketok-ketok semua bagiannya, lalu setelah dikeluarkan dia menjadi pulih, menjadi kembali bulat sempurna. Pengalaman mengantar teman memperbaiki cincinnya yang bengkok ini membawa saya pada sebuah refleksi. Jangan-jangan cara Tuhan memulihkan kita juga demikian. Jangan-jangan cara Tuhan memproses kita untuk mengalami pemulihan juga demikian. Setiap kita yang bengkok diketok-ketok sama Tuhan agar tidak bengkok lagi. Kadang ketoknya keras, kadang juga lembut. Setiap kita yang patah dilebur kedua sisinya untuk kembali disatukan. Setiap kita yang keras dipanaskannya untuk kemudian dilunakkan dan dibentuk. Yang tidak rata diamplasnya untuk menjadi rata dan halus. Dan yang hancur diambilnya untuk kemudian ditata, dibentuk kembali. Jangan-jangan pemulihan semacam itu yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita hari ini. Ia memang kebangkitannya memulihkan. Ia memang dia bangkit untuk memulihkan kita semua. Tapi siapkah kita untuk mengalami pemulihan itu? Siapkah kita untuk merasakan proses dibentuk, diketok-ketok, dipanaskan, diamplas, dilebur, sehingga setiap kita menjadi indah seperti semula Ia menciptakan kita? Siapkah kita mengalami proses pemulihan yang demikian? Maukah kita mengalami proses itu? Bapak Ibu, dipulihkan itu enggak enak. Siapa yang bilang dipulihkan itu enak? Untuk pulih pun tidak enak. Kadangkala kalau saya luka, untuk pulih saya harus siram alkohol supaya dia hilang virus-virusnya, lalu kemudian dikasih obat merah, perih, sakit. Tapi itulah cara saya memulihkan luka yang saya miliki. Dipulihkan tidaklah selalu menyenangkan dan enak. Tapi setelah pulih, kita akan menikmati hidup yang jauh lebih menyenangkan. Kita akan menjalani kehidupan kita dengan jauh lebih baik. Tidak semua orang siap untuk dipulihkan.
Tidak semua orang memberi diri untuk mengalami proses pemulihan. Maukah kita mengalami proses pemulihan itu? Sehingga ketika kita mau mengalami proses pemulihan itu, kita diproses Tuhan. Kehidupan kita menjadi jauh lebih menyenangkan. Melayani walaupun harus berjam-jam di gereja, rekaman, pagi, siang, menjadi lebih menyenangkan. Berinteraksi dengan orang lain pun menjadi lebih menyenangkan karena tidak akan mudah baperan, tidak akan mudah tersinggung, tidak akan mudah terbawa emosi kemarahan. Dan ketika ada masalah, kita akan dengan bijaksana dapat menyikapinya. Kehidupan kita tidak akan dipenuhi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Maukah kita dipulihkan? Prosesnya memang tidaklah menyenangkan. Tapi maukah kita memberi diri kita untuk dipulihkan oleh Tuhan? Seperti pemazmur berkata kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Marilah kita merasakan kebaikan Tuhan. Ia mau memulihkan Bapak, Ibu, dan saya hari ini. Biarlah kita memberikan diri kita untuk dipulihkan dan merasakan pemulihan dari Tuhan. Kiranya yang kita cari dalam Paskah tahun ini adalah pemulihan. Dan kiranya kita memberikan diri kita untuk dipulihkan Tuhan. Tuhan memberkati dan menolong kita. Amin. Saat hening bagi kita semua. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Ya Allah, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh menyadarkan kami mengenai pemulihan. Kiranya Tuhan dalam Paskah pada hari ini yang boleh kami rayakan bersama, boleh menjadi momentum di mana bagi setiap kami boleh mengalami pemulihan. Setiap kami yang tengah bergumul akan relasi kami dalam kehidupan keluarga ataupun pertemanan, kiranya Engkau yang bersedia memulihkannya. Kami yang tengah bergumul dalam kondisi ekonomi ataupun pekerjaan, bantulah kami Tuhan agar kami boleh mengalami pemulihan. Juga kepada setiap kami yang tengah bergumul akan pemulihan jiwa, biarlah kami boleh disegarkan dan diberikan semangat. Terlebih dalam kami menjalani masa kerja di rumah dan juga sekolah dari rumah. Pulihkanlah kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersedia untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat dan percaya. Untuk Engkau selalu proses. Biarlah pemulihan boleh nyata terjadi dalam kehidupan kami.
Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pelayanan GKI Kafling Polri. Mengucap syukur untuk majelis jemaat yang ada. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati mereka. Berikanlah kesatuan hati kepada setiap para penatua yang ada. Biarlah mereka juga boleh melayani dengan tulus dan penuh sukacita. Biarlah pelayanan yang boleh dilakukan juga di dalam hikmat dan tuntunan tangan Tuhan. Biarlah juga mereka dapat melayani dengan baik, dapat menghasilkan setiap keputusan-keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap komisi yang ada di GKI Kafling Polri. Kami berdoa untuk komisi anak, komisi remaja, komisi pemuda, komisi dewasa, komisi usia indah, komisi pelawatan, tim ibadah, dan tim multimedia. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati Tuhan setiap pengurus dari komisi-komisi yang ada. Biarlah mereka boleh semakin satu hati di dalam melayani, dan setiap program-program yang baru mereka susun dapat berjalan dengan baik di dalam tuntunan kasih tangan Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan di dalam melayani di tahun program ini. Biarlah di tahun program ini mereka juga boleh melayani dengan penuh sukacita dan ungkapan syukur. Kami juga tak lupa Tuhan mendoakan negara kami, negara Indonesia. Engkau yang senantiasa mengetahui apa yang menjadi pergumulan bagi negara kami. Berkatilah Tuhan setiap pemimpin yang ada, mulai dari presiden sampai tingkat yang paling bawah. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati dan menolong mereka di dalam memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik. Berkatilah Tuhan bangsa ini dalam segala program yang ada, terkhusus dalam program pengembangan ekonomi juga pembangunan daerah-daerah. Juga terkhusus Tuhan dalam program vaksin yang masih tetap terus berlangsung. Kami berharap Tuhan, pandemi ini dapat segera berlalu. Kami rindu untuk kembali beribadah, bertemu dengan saudara seiman kami di gedung gereja. Biarlah Tuhan yang melihat kerinduan kami. Kami serahkan seluruh doa dan pergumulan kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyatakan syukur dengan memberikan persembahan sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga."
Efesus 1 ayat ketiga. Jemaat yang mengikuti ibadah online di rumah dapat memberi persembahan melalui transfer e-money, BCA Mobile, OVO, GoPay, Dana, ShopeePay, link aja, dengan cara scan QRIS Code, transfer ke rekening GKI Kafling Polri, atau dikumpulkan di dalam amplop dan akan diserahkan ketika nanti jemaat datang dalam ibadah minggu di gedung gereja. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam anak-Nya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaannya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang boleh kami nikmati setiap hari. Kami juga merayakan akan kebangkitan-Mu Tuhan yang memberikan kami pengharapan pada hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan, dan saat ini ketika kami memberikan sedikit dari begitu banyak berkat yang Tuhan telah berikan kepada kami, biarlah persembahan ini boleh Engkau sucikan dan kuduskan, supaya persembahan ini boleh bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Biarlah Yesus Kristus yang bangkit meneguhkan dan mengokohkan kita dalam kerapuhan dan keringkihan hidup yang kita alami. Biarlah Yesus Kristus yang bangkit berjalan terus dengan kita, karena jalan di depan tidaklah mudah untuk dilewati. Biarlah Yesus Kristus yang bangkit memulihkan kita untuk melangkah dalam hidup yang baru. Biarlah Yesus Kristus yang bangkit bersama-sama dengan kita dalam kehidupan ini, supaya karya kebangkitannya menjadi nyata dalam kehidupan kita. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar di dalam hatiku. Di mana kapan saja kasih-Nya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin
pimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar di dalam hatiku. Menyanyilah umatnya, memuji Tuhanmu. Nyanyikanlah haleluya, agungkan Rajamu. Harapan bagi orang yang mau mencarinya, sebab Yesusmu hidup selamanya. Benar-benarlah hidup Yesusku, bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku, di mana Dia ku dengar di dalam hatiku. Umat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini marilah kita pulang dan menerima berkat dari Tuhan. Cinta Allah Bapa senantiasa melingkupi kita. Keselamatan Kristus senantiasa memulihkan kita. Pertolongan Roh Kudus senantiasa menuntun kita. Dan Allah di dalam persekutuan kasih-Nya memberkati kita untuk berperan serta menghadirkan kehidupan penuh kasih di dunia kini dan selamanya. Kita